Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Banyak pentolan dari para honorer ya, terutama honorer R2 dan R3 yang khawatir berkaitan dengan status P3K paruh waktu ini. Kenapa khawatir? Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB maupun BKN gitu ya, tidak menetapkan batas waktu pengangkatan dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Mereka khawatir statusnya tetap gitu ya, dari P3K paruh waktu sampai dengan pensiun tetap menjadi P3K paruh waktu. Artinya sudah pensiun belum sempat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Hal ini yang dikhawatirkan oleh para honorer. Para honorer ini juga khawatir instansi malah membiarkan gitu ya status P3K paruh waktunya. Karena tentunya ya tidak ada ruginya bagi instansi, dan instansi tentunya tidak ada kewajiban untuk mengangkat honorer ini dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, sehingga dikhawatirkan sampai pensiun tidak sempat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan kekhawatiran atau was-was para honorer ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan tidak adanya batas waktu bagi P3K paruh waktu gitu ya, untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sehingga banyak honorer R2 dan R3 yang khawatir gitu ya, mereka sudah pensiun tetapi belum sempat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya tidak ada batas waktu P3K paruh waktu, honorer R2 dan R3 was-was keburu pensiun. Kita coba bacakan ya. Para pimpinan honorer makin was-was dengan kebijakan P3K paruh waktu. Itu lantaran tidak adanya batasan waktu P3K paruh waktu. Dengan tidak ada batas waktu berapa tahun, dikhawatirkan honorer R2 dan R3 yang diangkat P3K paruh waktu akan terparkir sampai batas usia pensiun atau BUP. Ketua Umum Aliansi R2 dan R3 Indonesia, Faisal Mahardika mengatakan, pemerintah harus menetapkan berapa tahun maksimal pegawai paruh waktu itu dialihkan ke P3K. Ini agar honorer R2 dan R3 yang diparkir sementara di P3K paruh waktu bisa menikmati rasanya menjadi penuh waktu. Gaji P3K paruh waktu kan sama seperti gaji honorer. Ini yang dikhawatirkan juga. Kalau terlalu lama diparkir di paruh waktu tanpa ada batasan jelas berapa lama, yang rugi honorer R2 dan R3 karena keburu pensiun dahulu terangnya. Sementara itu, Ketum Asosiasi P3K Indonesia, Nur Baitih mengatakan, walaupun honorer K2 prioritas dalam optimalisasi, tetapi bukan jaminan mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Semuanya tergantung formasi yang tersedia. Iya, kalau banyak formasinya, honorer K2 pasti banyak yang terakomodasi. Kalau sedikit ya dialihkan ke paruh waktu, kata Bunda Nur kepada CPNN secara terpisah. Masalahnya, lanjut Bunda Nur, tidak ada aturan jelas pemerintah mengenai berapa lama P3K paruh waktu dialihkan ke penuh waktu. Dia khawatir Pemda malah betah dengan sistem P3K paruh waktu dan membiarkan honorer K2 pensiun. Apalagi gaji paruh waktu mengikuti standar yang selama ini berlaku. Menurut saya, ini harus jadi perhatian pemerintah pusat agar P3K paruh waktu sifatnya hanya sementara dan bukan sampai pensiun, pungkasnya. Ya, jadi itulah yang berita atau informasi terkait dengan kekhawatiran honorer yang was-was gitu ya, khawatir mereka tidak sampai diangkat atau tidak sempat diangkat menjadi P3K penuh waktu, tetapi mereka sudah pensiun. Karena pemerintah sampai dengan saat ini belum menetapkan
berapa batas waktu P3K paruh waktu ini untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu gitu ya. Jadi tidak ada batas waktunya, tergantung masing-masing instansi. Jadi kekhawatiran ini memang nyata gitu ya. Kalau memang tidak ada aturannya ya mungkin malah ada instansi yang membiarkan honorer ini statusnya hanya diangkat menjadi P3K paruh waktu saja. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.